Pedang Daibreak 1811. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, Sungai Waktu. Tidak lama setelah Fang Yuan masuk dengan kapal perang terbang Myriad Year, Gu Liuru mencegatnya. Kamu Fang Yuan, aku Gu Liuru dari Pengadilan Surgawi, aku datang untuk mengambil nyawamu. Gu Liuru sedang duduk di kursi roda kayu, wajahnya pucat pasi tetapi matanya sedingin es. Saat dia selesai berbicara, gumpalan cahaya putih keabu-abuan melesat ke arah Fang Yuan seperti meteor. Ledakan. Cahaya putih keabu-abuan ini sepenuhnya diblokir oleh kapal perang terbang Myriad Year. Tetapi kapal perang terbang Myriad Year juga bergetar hebat karena ledakan. Orang ini adalah ahli jalur waktu yang hebat. Gerakan pembunuh jalur waktunya diperkuat di Sungai Waktu. Fondasi Pengadilan Surgawi memang tak terduga, bahkan belum selama itu tetapi seorang tua telah muncul. Para abadi di dalam kapal perang terbang Myriad Year tercengang. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengambil nyawaku. Fang Yuan mencibir. Dia sedikit terkejut pada awalnya, tetapi dia mengenali orang ini beberapa saat kemudian. Dalam peperangan di kehidupan sebelumnya, ketika Longevity Heaven menyerbu Pengadilan Surgawi, Bing Sai Chuan telah memberikan semua informasi tentang situasi pertempuran di Pengadilan Surgawi kepada Fang Yuan, untuk mendapatkan kepercayaannya. Dan Gu Liuru telah terbangun dan berpartisipasi dalam pertempuran itu. Oleh karena itu, Fang Yuan dapat dengan cepat mengenali Gu Liuru dan bahkan mengetahui semua metodenya. Segera, Fang Yuan melawan Gu Liuru dengan kapal perang terbang Myriad Year. Pertempuran pun terjadi, menyebabkan gelombang yang mencengangkan di sekitarnya. Gerakan Gu Liuru sangat indah dengan banyak gerakan tersembunyi di dalamnya. Dia jelas merupakan ahli jalur waktu yang hebat tetapi menggunakan gaya yang mirip dengan jalur kebijaksanaan. Faktanya, jalur kultivasi utamanya adalah jalur waktu tetapi dia juga mengolah jalur kebijaksanaan. Fang Yuan merasa seperti sedang menghadapi pemain catur yang kuat, jika dia sedikit saja ceroboh, dia akan terseret ke dalam ritme lawan dan jatuh ke dalam perangkap yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, Fang Yuan tahu tentang gaya bertarung Gu Liuru, kapal perang terbang Myriad Year mengamuk dan menghancurkan pengaturan Gu Liuru. Pertempuran panjang itu tidak menunjukkan hasil, Gu Liuru memilih untuk mundur. Bukankah kau datang untuk mengambil nyawaku? Fang Yuan berteriak dingin dari haluan kapal sambil mengejar. Gu Liuru mencibir, aku tidak terburu-buru jadi untuk apa kau terburu-buru? Fang Yuan, kau memang iblis yang namanya membuat dunia gempar, kau punya beberapa keterampilan. Saat aku kembali, aku pasti sudah menguraikan kapal kecilmu dan kemudian akan mengambil nyawamu. Meskipun separuh tubuhnya lumpuh, kursi roda yang didudukinya adalah rumah Gu abadi yang kompak. Kedua roda itu bergerak cepat di permukaan sungai, membawa Gu Liuru pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tuan Fang Yuan, mari kita aktifkan serangan deras. Seorang manusia varian Gu Immortal menyarankan. Jurus pamungkas serangan deras itu dapat mengubah aliran air di sekitar Sungai Waktu dan membantu kapal perang terbang tahun segudang bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak perlu terburu-buru. Mata Fang Yuan berkedip-kedip dengan cahaya sesaat sebelum menolak saran itu, gunakan pedang fajar sebagai gantinya. Tidak, seorang pun punya nyali untuk menentang perintahnya. Aura kapal perang terbang tahun segudang melonjak saat cahaya putih menyilaukan melesat keluar. Dari cahaya putih perak itu menggelembung air Sungai Waktu, dari mana untaian cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sinar perak itu dengan cepat mengembun, dan terbentuk, berubah menjadi banyak bilah tajam seperti pedang yang melesat keluar dengan keras. Apa? Gu Liuru secara alami memperhatikan gerakan Fang Yuan dan segera menyadari hal ini. Pikiran-pikiran bergejolak dan berbenturan dalam benaknya saat ia dengan cepat menyimpulkan, ini adalah pertama kalinya Fang Yuan mengungkapkan jurus pamungkas jalur waktu ini. Sungguh menakjubkan, jurus ini benar-benar menggunakan air Sungai Waktu untuk mengekstrak jejak kekuatan jalur waktu yang paling tajam. Meskipun bentuknya seperti pedang, pada dasarnya jurus ini adalah tanda Dao jalur waktu. Jika aku terkena jurus ini, aku tidak akan selamat. Pikiran Gu Liuru sedikit tersentak, dalam hati ia tercengang dengan kekuatan jurus pamungkas ini. Jurus pamungkas itu sendiri berada pada level 8 dan Fang Yuan telah meningkatkannya lebih jauh dengan menggunakan Sungai Waktu secara cerdik, sehingga kekuatannya meningkat jauh melampaui jurus pamungkas peringkat 8 biasa. Bakat iblis ini mengerikan. Ia tidak hanya dapat menggunakan sungai arus balik, ia bahkan telah mulai meneliti Sungai Waktu.
Kewaspadaan Gu Liuru terhadap Fang Yuan semakin dalam dan niat membunuhnya melonjak. Aku tidak bisa membiarkan iblis ini hidup. Aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyingkirkannya. Jika tidak, ia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Wus wus wus. Pedang perak melesat ke arah Gu Liuru. Gu Liuru segera terluka, jurus pembunuh defensifnya tidak mampu menghalangi pedang tajam itu. Bunuh, bunuh dia. Beberapa manusia Gu Immortal varian berteriak. Moral mereka melonjak. Setelah mereka membunuh peringkat 8 pengadilan surgawi sebelumnya, kepercayaan diri mereka melonjak dan mereka bahkan memperlakukan Gu Liuru sebagai mangsa. Dengan tingkat kultivasi peringkat 7 mereka telah memburu seorang ahli hebat peringkat 8 pengadilan surgawi. Rasa pencapaian dan rangsangan ini mengguncang tubuh dan pikiran mereka. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia mengejek Gu Liuru, bukankah kau ingin mengambil nyawaku? Sekarang tampaknya nyawamu sendiri yang sudah tua menjadi taruhannya. Gu Liuru mendengus dingin tetapi tidak menjawab, hanya melarikan diri dengan cepat. Kursi rodanya sudah penuh dengan bekas luka. Fang Yuan tertawa, takut seperti anjing liar, kau telah mempermalukan reputasi pengadilan surgawi. Pedang tajam itu dikendalikan dengan sangat baik olehnya, memotong jubah dan daging Gu Liuru. Gu Liuru terdiam. Fang Yuan mengejek, sepertinya hanya ada sampah sepertimu di pengadilan surgawi, tidak peduli seberapa hebatnya pengadilan surgawi. Kelihatannya pengadilan surgawi tidak ada apa-apanya. Gu Liuru mendengar Fang Yuan mempermalukan pengadilan surgawi dan tidak tahan lagi, diam. Apakah kehebatan pengadilan surgawi adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh iblis kecil sepertimu? Wus, sebelum dia selesai berbicara, sebuah pedang menyapu kepalanya, memotong sebagian besar rambutnya beserta kulitnya, darah merah terang terus mengalir keluar. Gu Liuru berteriak kesakitan dan membanting kursi roda yang meledak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kejar, dia tidak akan bertahan lama. Benar sekali, Gu abadi miliknya dihancurkan oleh pedang fajar sehingga kursi rodanya mulai rusak. Banyak bawahan Fang Yuan berteriak, moral mereka sedang berada pada titik tertinggi sepanjang masa saat ini. Memang, kursi roda Gu Liuru terus-menerus hancur, meninggalkan sejumlah besar mayat cacing Gu yang terfragmentasi di jalurnya. Namun Fang Yuan menahan ekspresinya dan tersenyum acuh tak acuh, berhenti. Ah, para makhluk abadi terkejut tetapi mereka tidak berani untuk tidak mematuhinya dan segera menggabungkan kekuatan mereka untuk menghentikan kapal perang. Terbang Myriad Year, Gu Liuru yang sedang berlari untuk menyelamatkan hidupnya, melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya bergetar saat perasaan tertahan muncul di dadanya tetapi dia tidak dapat melampiaskannya. Fang Yuan tersenyum dan berkomentar dengan santai sambil menilai ruang kosong di atas sungai di depan, sungguh formasi Gu jalur waktu yang hebat, aku ingin tahu anggota pengadilan surgawi mana yang secara khusus menungguku. Kau berbicara kepadaku, Li Huang. Suara Li Huang terpancar, dan pada saat yang sama, sebuah formasi besar menampakkan dirinya. Sebagian besar bawahan Gu Immortal Fang Yuan tercengang melihat pemandangan ini, beberapa Gu Immortal manusia varian baru bereaksi setelah beberapa saat, jadi ini jebakan. Orang tua itu bertindak sangat baik. Kita hampir jatuh ke dalam jebakan, jika bukan karena Tuan Fang Yuan yang bijaksana dan perkasa, kita mungkin berada dalam situasi yang mengerikan. Gu Liuru perlahan terbang mendekat dengan wajah muram. Untuk memainkan trik ini, dia sengaja menyerah pada Gu Immortal dan bahkan terluka. Darah mengalir deras tetapi itu sebenarnya adalah luka yang ditimbulkannya sendiri, namun siapa sangka rencana mutilasinya malah menjadi tontonan yang ditonton Fang Yuan dengan santai. Li Huang berkata dengan suara berat, sepertinya kau familiar dengan formasi penyegelan teratai penekan sungai ini. Fang Yuan mengakuinya secara terbuka, memang, aku sangat menderita karena ini di kehidupan sebelumnya. Jadi bagaimana jika kau mengenalinya, hidupmu berakhir di sini. Gu Liuru mencibir. Saat suaranya mendarat, dua rumah Gu abadi muncul di sebelah kiri dan kanan Fang Yuan. Satu rumah Gu abadi tampak elegan dan megah, atap oranye menyerupai burung bangau dengan sayapnya yang terbentang. Rumah Gu abadi memancarkan 3 lapisan cahaya musim gugur, sungguh luar biasa. Itu adalah 3 platform bangau kuning musim gugur. Rumah Gu abadi lainnya adalah tuas besar yang berwarna putih seperti batu giok. Ada 7 hiu besar di depan tuas, mereka memiliki gigi tajam dan menyeret tuas besar itu ke depan. Itu adalah tuas aliran hiu. Fang Yuan menghancurkan paviliun masa kini dan masa lalu, dan kapal pesiar abadi, pengadilan surgawi masih membangunnya kembali.
Pembangunan 3 platform Bangau Kuning musim gugur dan tuas aliran hiu telah dimulai sejak lama, mereka baru saja selesai dan dikirim untuk mengambil bagian dalam pertempuran ini. Platform Bangau Kuning 3 musim gugur menghalangi rute mundur Fang Yuan, Guliuru bergerak sekali lagi dan menghentikan kapal perang terbang tahun segudang. Shark Flow Lever menggambar lengkungan indah di pinggiran medan perang dan mengangkat Li Huang sebelum bergabung ke medan perang. Pertempuran besar terjadi, menyebabkan sungai melonjak dan memicu gelombang ganas yang tak terhitung jumlahnya. Rumah Gu Abadi peringkat 8 ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Li Huang dan Guliuru tercengang. Kapal perang terbang tahun segudang menunjukkan pertahanan yang sangat kuat, menyebabkan semua gerakan mematikan dari pihak pengadilan surgawi tidak efektif. Ia menunjukkan sikap berdiri di tempat dan membiarkan serangan mengenainya. Setelah beberapa saat bertarung, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Guliuru, aku telah melihat gerakanmu. Mengatakan demikian, kapal perang terbang tahun segudang menghantam titik lemah. Tidak bagus. Ekspresi Guliuru berubah. Pada saat berikutnya, gerakan pembunuh jalur waktunya yang menghalangi kapal perang terbang tahun segudang pecah dengan keras, serangan balik menyebabkannya batuk darah. Hentikan dia. Shark Flow Lever dan platform Bangau Kuning 3 musim gugur menggunakan gerakan pembunuh mereka. Serang terus. Fang Yuan memberi instruksi dengan ringan. Ledakan meledak saat kapal perang terbang Myriad Year menyerbu keluar dari medan perang dengan momentum yang tidak masuk akal. Jangan mengejar. Guliuru dengan cepat menghentikan Li Huang yang ingin mengejar. Dia berkata dengan ekspresi gelap dan suara berat, rumah Gu Abadi ini layak berada di level 8, kita tidak bisa menghentikannya. Sialan, Li Huang mengepalkan tangannya, dia merasa sangat terkekang. Dia adalah Gu Immortal jalur api dan hanya bisa bertarung di River of Time dengan Shark Flow Lever. Jika Fang Yuan jatuh ke dalam perangkap, dia akan memiliki platform untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi sayangnya, Fang Yuan tidak memberinya kesempatan ini. Namun, apa yang membuat Li Huang semakin tertekan belum terjadi. Fang Yuan melihat pengadilan surgawi tidak mengejar dan segera menghentikan kapal perang terbang Myriad Year, sambil tersenyum, teman-teman. Kapal perang terbang Myriad Year milikku masih memiliki jurus yang disebut berburu Myriad Year, tolong nilai itu. Pihak pengadilan surgawi dengan cepat waspada, mereka mencium aroma aneh yang berasal dari kapal perang terbang Myriad Year. Tidak lama kemudian, raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergema dari segala arah dan semakin dekat. Ini adalah binatang buas tahun kuno dan bahkan binatang buas tahun yang tak terlupakan. Ada terlalu banyak binatang buas tahun, mereka tampaknya telah membentuk gelombang binatang buas. Li Huang dan Guliuru merasakan hati mereka bergetar saat melihat ini. Ternyata rumah Gu Abadi tingkat 8 milik Fang Yuan bukan hanya soal tabrakan, ia juga memiliki jurus pamungkas yang mengerikan di dalam kapal perang terbang Myriad Year. Hei Loulan dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Pemandangan itu terlalu megah. Pasukan binatang buas tahun itu menyerbu ke arah mereka dari segala arah dengan momentum yang hebat. Gerakan pembunuh yang luar biasa. Tidak heran gerakan ini tidak pernah digunakan di dalam celah abadi yang berdaulat. Terlalu banyak binatang buas tahun yang terpikat, jika digunakan di dalam celah abadi yang berdaulat, itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Pihak pengadilan surgawi juga terguncang. Kapal perang terbang Myriad Year, Guliuru menggumamkan nama ini dengan ekspresi serius. Li Huang juga serius saat berbicara, ini sudah menjadi gelombang binatang buas sekarang, kekuatannya sebenarnya sangat hebat. Bahkan karakter legendaris seperti dia sangat terkesan dengan pemandangan yang begitu megah. Fang Yuan menunjukkan senyum tipis. Dia telah memperoleh perburuan Myriad Year dari formasi pemancingan binatang buas tahun yang tak terlupakan dan mengembangkannya hingga batasnya. Dengan aliran tahun seperti air Gu Abadi sebagai intinya dan amplifikasi dari sungai waktu, itu menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung dalam gelombang binatang buas. Ledakan, pengadilan surgawi menyerang tsunami binatang buas tahun itu dengan segala macam jurus pembunuh. Gelombang demi gelombang binatang buas tahun terbunuh, dua Gu Abadi jalur waktu pengadilan surgawi sama-sama berada di level 7 dan dapat menyamai kekuatan pertempuran peringkat 8. Mereka tidak memiliki masalah dalam menghadapi sebagian besar binatang buas tahun itu. Namun masalahnya adalah, apa gunanya membunuh binatang buas tahun itu begitu saja? Selama kapal perang terbang tahun segudang masih ada, akan ada aliran binatang buas tahun yang tak ada habisnya.
Ini adalah taktik pertempuran jalur perbudakan untuk menghabiskan kekuatan pertempuran pengadilan surgawi. Jurus pembunuh eksplosif yang digunakan orang-orang pengadilan surgawi menghabiskan banyak esensi abadi. Jika kita bertarung dengan binatang buas tahun itu, kita akan jatuh ke dalam rencana Fang Yuan. Kita harus menghancurkan kapal perang terbang tahun segudang dan ini semua akan berakhir. Seorang Dewa Gu peringkat 7 di dalam platform Bangau Kuning 3 musim gugur menyarankan. Saat dia selesai berbicara, seorang Dewa Gu di sampingnya berbicara, tetapi kita sudah tahu seberapa kokoh kapal perang terbang tahun segudang itu. Bagaimana kita bisa mengadopsi taktik menyerang secara langsung? Dewa Abadi Gu peringkat 7 itu terdiam, ini. Sesaat kemudian, dia mendengar teriakan di sekelilingnya, hati-hati. Fang Yuan datang lagi. Kecepatan Myriad YR Flying Warship meningkat, tetapi alih-alih mundur, kapal itu malah menyerang langsung ke Shark Flow Lever. Berani sekali, Li Huang yang berada di dalam Shark Flow Lever berteriak, Fang Yuan benar-benar berani kembali, dia jelas-jelas meremehkan mereka. Seketika, dua Gu Haus abadi dan ahli jalur waktu Gu Liuru mengepung dan menyerang kapal perang terbang Myriad YR. Kapal perang terbang Myriad YR menahan gelombang serangan dengan kuat saat pedang perak yang tak terhitung jumlahnya bersinar di sekitarnya dan kemudian melesat keluar seperti hujan badai. Kedua belah pihak saling berhadapan, intensitas pertempuran mencapai tingkat ekstrim dengan segera. Tidak bagus, Fang Yuan mencoba menunda kita sehingga pasukan binatang buas tahun ini dapat mengepung kita. Gu Liuru melihat rencana Fang Yuan. Li Huang tersenyum dingin, selama kita berkonsentrasi sepenuh hati untuk menerobos pengepungan, jadi bagaimana jika ada lebih banyak binatang buas tahun ini? Gu Liuru mendesah, jangan lupa kita masih memiliki formasi penyegel teratai penekan sungai di belakang kita. Li Huang tercengang, dia telah melupakannya di saat yang mendesak ini, setelah diingatkan, pikirannya tersentak saat dia mengutuk, bajingan Fang Yuan ini benar-benar berbahaya dan kejam. Pengadilan surgawi telah membangun formasi penyegel teratai penekan sungai dengan susah payah, perlahan-lahan dapat melayang di sepanjang permukaan sungai waktu. Ada sejumlah besar dewa abadi yang ditempatkan di dalam, mengendalikan inti formasi masing-masing. Jika formasi besar ini hancur, kerugian pengadilan surgawi tidak hanya akan berupa banyak dewa abadi tetapi juga dewa abadi peringkat 7 ini. Selain itu, mereka mungkin tidak akan dapat membangun formasi penyegelan teratai penekan sungai lainnya dalam waktu singkat. Situasi pengadilan surgawi cukup canggung. Mereka ingin menggunakan formasi penyegelan teratai penekan sungai untuk menyergap Fang Yuan, tetapi itu terlihat oleh Fang Yuan. Sekarang, formasi ini malah menjadi kelemahan pengadilan surgawi dan digunakan oleh Fang Yuan. Formasi penyegelan teratai penekan sungai dapat mengapung tetapi kecepatannya sangat lambat. Tidak ada peluang untuk lolos dari pertempuran saat ini. Pertama-tama mari kita panggil kembali Dewa Abadi Gu di dalam formasi. Gu Liuru berkata setelah beberapa saat berpikir. Namun, Li Huang berkata pada saat yang hampir bersamaan, bunuh Fang Yuan, semuanya akan beres setelah kita membunuh sumber kejahatan ini. Kedua Dewa Abadi Gu saling melirik, pada saat yang genting ini, mereka memiliki pikiran yang berbeda. Raung, berkat Fang Yuan, monster tahun terdepan mencapai medan perang. Di depan ada 3 monster tahun purba. Monster tahun purba ini memiliki fisik yang kuat, mereka menahan serangan dari pengadilan surgawi dan langsung menyerbu ke medan perang rumah Gu Abadi. Mencari kematian, teriak Li Huang dengan marah, dia mengendalikan hiu besar di depan Shark Flow Lever untuk menggigit mereka. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan jurus pamungkas Shark Flow Lever. Dalam waktu selusin napas, 2 binatang buas tahun purba dipukuli sampai mati satu demi satu. Badut bodoh, niat, membunuh Li Huang bocor ketika dia mendengar teriakan Gu Liuru, tolong aku cepat. Li Huang telah pergi untuk menghadapi binatang buas tahun purba, sementara Gu Liuru dan Triautum Yellow Crane Platform menyerang Myriad YR Flying Warship dan membuat pertempuran menjadi jalan buntu sementara. Namun segera setelah itu, Fang Yuan mengaktifkan pedang fajar dan membombardir formasi penyegel lotus penekan sungai. Formasi ini kuat di dalam dan lemah di luar, awalnya dimaksudkan untuk menghadapi pulau lotus batu, tetapi setelah serangan ganas oleh Fang Yuan ini, formasi itu segera menjadi tidak stabil dengan banyak area hancur berantakan. Para dewa Gu di dalam inti formasi segera kehilangan nyawa mereka. Dengan pertahanan Myriad YR Flying Warship yang sangat tangguh, Gu Liuru dan Triautum Yellow Crane Platform tidak dapat melukainya.
Mereka terpaksa memblokir serangan Fang Yuan untuk mempertahankan para Dewa Gu yang mundur di dalam formasi besar. Dengan demikian, Fang Yuan memperoleh inisiatif, ia dapat dengan santai menyerang kemanapun ia mau. Gu Liuru dan platform Bangau Kuning 3 musim gugur berada dalam kondisi yang menyedihkan, tidak mampu mengatasi serangan dari segala arah. Li Huang melihat bahwa situasinya buruk, ia dengan cepat memutar balik dan menyerang kapal perang terbang Myriad Year dari belakang. Namun, Fang Yuan tidak takut. Jika hanya dia sendiri, ia mungkin tidak dapat memperhatikan semua sisi, tetapi ia memiliki banyak bawahan Dewa Gu yang berpengalaman di dalam kapal untuk membantunya. Dan untuk mendapatkan pahala pertempuran membunuh peringkat 8 lainnya, mata mereka merah karena kegembiraan. Fang Yuan berdiri di haluan kapal sejak awal, terlepas dari betapa berbahaya dan kacaunya di luar, tiba-tiba, ia melihat celah dalam pertahanan Gu Liuru dan mengaktifkan jurus pembunuh. Gunting pegas. Gunting pegas terbang keluar, itu tidak ditujukan ke arah Gu Liuru, melainkan menghindari halangannya, dan, snip, memenggal kepala seorang wanita abadi. Jantung Gu Liuru berdebar kencang karena ketakutan, bukankah ini metode kartu truf Siaca? Fang Yuan telah menguasainya dan bahkan memodifikasinya agar sesuai dengan kultivasi peringkat 7-nya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia mengaktifkan kipas musim panas, yang juga berada di level peringkat 7. Li Huang tidak dapat memperhatikan kedua sisi dan hanya bisa melihat saat angin menderu dan membuat lebih banyak lubang di formasi penyegelan teratai penekan sungai, langsung menghancurkan beberapa gu abadi. Hahaha, aku ingin membunuh mereka, bisakah kau menghentikanku? Fang Yuan tertawa keras dan mengejek. Mata Li Huang terbakar amarah saat dia berteriak, bajingan, aku akan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Ledakan. Seekor binatang buas tahun purba menabrak kapal perang terbang Myriad Year, sedikit memiringkan rumah Gu abadi peringkat 8. Pihak pengadilan surgawi tercengang. Hampir seketika, dua ahli hebat peringkat 8 bereaksi. Ternyata Fang Yuan hanya bisa memikat gelombang binatang buas tahun itu dan tidak bisa mengendalikannya. Bahkan sepertinya target binatang buas tahun ini adalah kapal perang terbang Myriad Year. Setelah menemukan rahasia ini, Li Huang dan Gu Liuru ingin sekali batuk darah. Mereka telah bertarung dengan sepenuh hati begitu lama tetapi ternyata mereka benar-benar menghalangi musuh demi Fang Yuan. Tidak heran Fang Yuan tidak menonton dari pinggir lapangan, malah menyerbu untuk mengganggu mereka. Fang Yuan tidak berdaya menghadapi ini. Dia sudah melakukan yang terbaik dalam situasi saat ini. Menggunakan tahun mengalir seperti air untuk menarik binatang buas tahun dan menghasut gelombang binatang buas tahun. Ini adalah kekuatan jalur waktu. Jika dia bisa mengendalikan pasukan binatang buas tahun ini, itu akan menjadi kekuatan jalur perbudakan. Binatang buas tahun terus berdatangan dari segala penjuru, membuat medan perang menjadi sangat sempit. Sebelumnya, pengadilan surgawi masih membombardir gelombang binatang buas tahun ini dan sedikit memperlambat mereka. Namun karena Fang Yuan terus-menerus menyerang formasi penyegelan teratai penekan sungai dan membunuh banyak Dewa Gu peringkat 7, pihak pengadilan surgawi tidak punya waktu untuk memperhatikan gelombang binatang buas itu. Mati, Fang Yuan, enyahlah, teriak Li Huang, tetapi Fang Yuan mengendalikan kapal perang terbang Myriad Year untuk berpegangan pada Shark Flow Lever atau platform Tri-Autumn Yellow Crane. Target binatang buas tahun itu adalah kapal perang terbang Myriad Year, tetapi karena ini, Shark Flow Lever dan platform Tri-Autumn Yellow Crane juga menemui malapetaka. Apakah kau tidak ingin menyingkirkanku? Aku tepat di depanmu sekarang, ayo, serang aku. Fang Yuan tertawa, mata Li Huang merah karena marah, bahkan napas Gu Liuru semakin cepat saat dia menatap Fang Yuan dengan tatapan dingin yang dalam yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tiga rumah Gu abadi segera bahkan tidak memiliki ruang untuk bergerak. Jika seseorang melihat dari jauh, mereka hanya bisa melihat binatang buas tahun bergegas ke medan perang di tengah. Binatang-binatang tahun kuno, dan binatang-binatang tahun purba ini berdesakan begitu rapat sehingga tampak seperti bola semut. Dan bola itu semakin rapat dan padat seiring dengan semakin membesarnya bola itu. Tiga rumah Gu abadi di tengah bola itu tampaknya telah berubah menjadi penggiling daging, bahkan binatang-binatang tahun purba akan digiling sampai mati dalam waktu belasan detik. Li Huang dan Gu Liuru menyerang dengan ganas. Formasi penyegel teratai penekan sungai telah hancur total, upaya pengadilan surgawi kali ini semuanya sia-sia. Li Huang dan Gu Liuru telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan semua Gu immortal yang mereka bisa,
tetapi kebanyakan dari mereka tetap mati mengenaskan di tangan Fang Yuan. Ayo pergi sekarang, kalau tidak akan ada yang selamat. Gu Liuru berseru. Tanpa formasi besar yang menghalangi Fang Yuan mengamuk di medan perang dengan myriad YR Flying Warship, tidak ada yang mampu menghentikannya. Taktik pertempuran pengadilan surgawi telah gagal total. Fang Yuan, tunggu saja, kau tidak akan bisa bersikap sombong lama-lama, kau akan mati di tanganku cepat atau lambat. Kata Li Huang dengan gigi terkatup. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan Fang Yuan, dan dia sudah merasakan kebencian, kemarahan, dan rasa jijik yang luar biasa karena tindakan Fang Yuan. Iblis ini benar-benar berbahaya dan licik. Li Huang, kurasa kaulah yang sombong. Myriad YR Flying Warship tiba-tiba meletus, serangan mematikan yang dahsyat diaktifkan di bawahnya. Di sekelilingnya ada pedang fajar. Pedang perak itu menembus derasnya arus dan meledak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kedua jurus ini bisa digabungkan. Li Huang berteriak kaget, terkejut. Kapal perang terbang Myriad YR langsung bertabrakan dengan Shark Flow Lever yang rusak. Bam! Di tengah suara keras itu, Shark Flow Lever langsung hancur, hiu-hiu besar yang tersisa mati di tempat. Pada saat yang genting, Li Huang mengaktifkan jurus pamungkasnya, jubah api matahari hijau. Kapal perang terbang Myriad YR menghancurkan Shark Flow Lever dan bertabrakan langsung dengan Li Huang dengan momentum yang tersisa. Jubah api matahari hijau Li Huang bergetar hebat, seperti api padang rumput, tetapi setelah tabrakan, jubah itu langsung melemah menjadi api kecil. Li Huang, sudah waktunya kau mati. Mata Fang Yuan bersinar tajam saat dia menggunakan kipas musim panas dan gunting pegas untuk menyerang Li Huang. Peringkat 8, Li Huang menatap dengan mata terbuka lebar saat dia merasakan ancaman fatal dari kipas musim panas dan gunting pegas. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bernapas saat dia memfokuskan segalanya pada pertahanan. Tetapi ketika dia melakukan jurus pamungkas, gunting pegas dan kipas musim panas menunjukkan keadaan mereka sebelumnya, mereka hanya di peringkat 7. Fang Yuan, kau menipuku. Li Huang meraung, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Fang Yuan. Segera setelah itu, Myriad YR Flying Warship mengikuti. Mata Li Huang hampir keluar saat pandangannya dipenuhi dengan sosok besar Myriad YR Flying Warship berwarna perak. Ledakan, jubah api Li Huang benar-benar padam, dadanya cekung, dari sana darah, bercampur dengan potongan-potongan organ, menyembur keluar seperti air mancur. Wus, pedang perak yang tak terhitung jumlahnya menyerang pada detik berikutnya, mereka berdempetan seperti lebah, mereka menusuk dalam-dalam ke tubuh Li Huang dan keluar dari segala arah. Tubuh Li Huang digerakkan ke segala arah oleh pedang fajar, bergetar hebat dalam prosesnya. Cahaya tajam di pupilnya menghilang dengan cepat. Sebelum kematian, pikiran terakhirnya masih tidak percaya, aku benar-benar akan mati di sini. Mundur, Gu Liuru berteriak dengan mata berkaca-kaca. Urat-urat menonjol di dahinya dan seluruh wajahnya tampak jahat. Li Huang mungkin lebih kuat dari Gu Liuru, tetapi di sungai waktu ini, tanpa perlindungan rumah Gu abadi, dia jelas lebih dirugikan. Bukannya Gu Liuru tidak berpikir untuk menyelamatkannya, tetapi Fang Yuan telah mempersiapkan diri begitu lama, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk menyelamatkan. Binatang buas tahun yang berdempetan juga merupakan penghalang besar. Gu Liuru mengendalikan platform bangau kuning 3 musim gugur dan meninggalkan medan perang dengan cepat. Fang Yuan mengejar dengan niat membunuh yang melonjak, para dewa pengadilan surgawi, ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir kalian. Gu Liuru mengerang pelan saat dia berkonsentrasi untuk melarikan diri. Dia menanamkan rasa malu ini jauh di dalam hatinya, yang benar sedang jatuh sementara yang jahat sedang bangkit, desah. Pilihan yang paling masuk akal sekarang adalah mempertahankan kekuatan kita dan bertarung lagi di masa depan. Fang Yuan, kamu bisa terus bersikap sombong untuk saat ini angin kencang dan ombak ganas bergolak di sungai waktu. Kapal perang terbang Myriad YR terus-menerus menembakkan pedang terbang fajar seperti badai yang mengamuk menuju platform 3 bangau kuning musim gugur. Di dalam platform 3 bangau kuning musim gugur, banyak dewa Gu benua tengah bertekad untuk mati saat mereka berkata kepada Gu Liuru, "Tuan, silakan pergi dulu." Gu Liuru ragu-ragu. Orang-orang ini melanjutkan, benua tengah bisa hidup tanpa kami, tetapi tidak bisa kehilanganmu. Situasi ini terlalu berbahaya, kita semua akan terbunuh jika kita mencoba melarikan diri bersama. Selain itu, pengadilan surgawi juga telah mengirimkan perintah.
Peri Ziwei telah mengirimkan perintah ke platform 3 Bangau Kuning musim gugur untuk memblokir kapal perang terbang Myriad YR sementara Gu Liuru melarikan diri. Gu Liuru menghela napas, aku tidak menyangka situasinya akan meningkat seperti ini. Semuanya, pengorbanan kalian tidak akan sia-sia. Dia melompat keluar dari platform 3 Bangau Kuning musim gugur dan menyelam ke sungai waktu, melarikan diri dengan cepat. Fang Yuan melihat ini dan segera membalikkan kapal perang terbang Myriad YR untuk mengejar, tetapi platform Bangau Kuning 3 musim gugur menghalanginya tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Fang Yuan dihalangi oleh platform Bangau Kuning 3 musim gugur dan tidak dapat menyingkirkannya dalam waktu singkat, dia hanya bisa menyaksikan Gu Liuru memasuki anak sungai-sungai waktu dan melarikan diri ke dunia luar. Kalau begitu, kalian semua bisa mati. Fang Yuan mendengus dingin saat dia memusatkan serangan pada platform Bangau Kuning 3 musim gugur. Sekarang, platform Bangau Kuning 3 musim gugur sudah menjadi kekuatan yang kelelahan. Di bawah tabrakan hebat dan berulang-ulang kapal perang terbang Myriad YR, itu benar-benar hancur berkeping-keping. Lebih dari 10 dewa Gu jatuh ke sungai, dan di bawah kekacauan yang ekstrim, binatang buas tahun yang haus darah di sekitarnya menyerang para dewa Gu ini. Kalian binatang buas, tersesat. Fang Yuan berteriak saat dia mengendalikan kapal perang terbang Myriad YR untuk mengambil rampasan perang ini. Tetapi ada terlalu banyak binatang buas tahun, gelombang demi gelombang pasang binatang buas bertabrakan dengan kapal perang terbang Myriad YR. Selama jeda singkat ini, banyak dewa abadi ditelan oleh binatang buas tahun mengamuk tanpa meninggalkan sepotong daging pun. Ledakan, seekor lembu tahun purba raksasa menabrak sisi kapal perang terbang tahun segudang seperti meteor. Kapal perang terbang tahun segudang hampir terbalik dan baru bisa lepas setelah beberapa saat. Bentuk kapal perang itu sudah berubah bentuk dengan 2 lubang besar di atasnya. Itu adalah hasil dari tanduk lembu yang bertabrakan dengannya. Bawahan Fang Yuan menjadi bingung. Cepat perbaiki. Begitu banyak cacing Gu yang hancur. Binatang purbakala ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Fang Yuan terkejut dan mengamati sekelilingnya dengan saksama. Binatang buas tahun ada di mana-mana di sekitarnya, beberapa terbang, beberapa berlari di atas air, sementara beberapa bergerak di bawah air, dengan semuanya menargetkan kapal perang terbang Myriad YR. Dalam kurun waktu ini, 8 binatang buas tahun purba telah mengelilingi Fang Yuan, beberapa masih jauh sementara beberapa dekat. Sapi tahun purba tadi memiliki kulit dan rambut halus yang bersinar dengan kilau kemasan. Kukunya berdiri kokoh di permukaan air, bahkan pasukan binatang buas tahun yang kacau tidak dapat menggerakkannya. Cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan. Bukankah formasi pertempuran 12 zodiaknya kekurangan seekor lembu tahun purba? Bahkan jika dia sudah memiliki seekor lembu tahun purba, Fang Yuan akan berpikir untuk menggantinya. Kekuatan formasi pertempuran kuno itu sepenuhnya terkait dengan kekuatan binatang buas tahun purba dalam formasi itu, dan lembu tahun purba ini menonjol di antara binatang buas tahun purba. Tetapi ini bukan saatnya untuk menaklukkannya. Fang Yuan tersenyum getir sambil memberi perintah, mundur. Kapal perang terbang Myriad YR juga mulai melarikan diri. Namun, kemanapun ia berlari, binatang buas tahunan akan menghalangi jalannya. Guk guk guk, seekor anjing tahun purba menghalangi jalannya. Tubuhnya lincah dengan otot-otot yang kuat, matanya bersinar memancarkan kilat dan bulunya berwarna emas mengilap. Kapal perang terbang Myriad YR berulang kali mengaktifkan pedang fajar tetapi ketika pedang itu mengenai tubuhnya, pedang itu langsung patah, hanya berhasil memotong bulunya. Go, anjing tahun purba itu melompat dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga ia segera mendekati haluan kapal. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-gigi perak tajamnya yang seperti pisau. Retak, haluan kapal perang terbang Myriad YR langsung tergigit berkeping-keping. Cepat pergi, anjing ini memiliki Gu abadi jalur waktu di tubuhnya. Ekspresi Fang Yuan dingin. Anjing tahun purba juga merupakan spesies yang tidak dimilikinya, tetapi dalam situasi yang kacau ini, ia sama sekali tidak ingin bertarung melawan binatang buas tahunan ini. Yang tidak memiliki informasi apapun. Untungnya, binatang buas tahun itu juga bertarung dan saling menekan. Hanya ada satu anjing tahun purba dengan monyet tahun purba yang paling banyak. Fang Yuan dengan cerdik mengarahkan kapal perang terbang Myriad YR ke arah monyet tahun purba ini. Lalu kapal perang terbang Myriad YR bergerak melalui celah-celah di antara binatang buas tahun itu seperti kilatan petir perak. Anjing tahun purba itu dihentikan oleh monyet tahun purba ini.
Setelah melarikan diri seperti ini sepanjang jalan, mereka akhirnya tiba di depan anak sungai River of Time. Kapal perang terbang Myriad Year harus berjuang untuk melewati anak sungai itu dan kembali ke dunia luar. Sejumlah besar binatang buas tahun benar-benar mengejar tanpa menyerah. Cicit cicit cicit. Seekor tikus tahun purba kecil tiba-tiba muncul dan berlari ke kapal perang terbang Myriad Year seperti kilatan petir emas. Oh tidak, Fang Yuan, hentikan. Semuanya terserah padamu. Ekspresi para abadi berubah. Kapal perang terbang Myriad Year kuat di luar dan lemah di dalam. Jika tikus tahun purba mengamuk di dalam, seluruh rumah Gu abadi mungkin dihancurkan olehnya. Pada saat yang genting, Fang Yuan juga tidak peduli untuk menyembunyikan kekuatannya. Ia meletus dengan kultivasi peringkat 8 dan muncul di depan tikus tahun purba. Ia mengaktifkan gunting pegas tingkat 8 sejati. Ia terbang lincah di ruang sempit dan memotong tikus tahun purba. Binatang buas tahun purba ini sangat kecil, hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa, dan seperti kutil emas yang sangat keras. Gunting pegas memotong tubuhnya tetapi menghasilkan suara berdenting seperti memukul batu keras, bahkan menghasilkan percikan kuning. Fang Yuan sudah mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi tikus tahun purba ini tidak takut. Matanya bersinar terang saat melihat Gu abadi jalur waktu, ia menggigit Gu abadi dan melarikan diri. Ia bergerak sangat cepat, menghilang dari pandangan Fang Yuan dalam sekejap mata. Tuan Fang Yuan, ini buruk. Gu abadi tingkat 8 yang mengalir seperti air telah diambil oleh tikus tahun purba ini. Fang Yuan tertawa gembira, bahkan sedikit bersukacita saat berkata, ini penyamaranku. Meskipun ini adalah Gu abadi jalur waktu, ini bukanlah tahun yang mengalir seperti air yang sebenarnya. Fang Yuan secara pribadi telah menyimpulkan jurus pembunuh pemburu tahun purba, bagaimana mungkin ia tidak menyadari kelemahannya yang sangat besar. Oleh karena itu, ia telah bersiap dan telah mengatur umpan di kapal perang terbang tahun purnama. Ketika kapal perang terbang tahun purnama rusak sampai batas tertentu, mereka akan membuang umpan ini dan menyebabkan perkelahian di antara binatang buas tahun purba, sehingga menciptakan peluang untuk melarikan diri. Metode ini mungkin tidak dapat mengelabui para dewa abadi pengadilan surgawi, tetapi binatang buas tahun purba memiliki kecerdasan yang terbatas dan tidak seperti ahli hebat peringkat 8 pengadilan surgawi. Benar saja, setelah tikus tahun purba mengambil umpan, pasukan binatang buas tahun segera merasakan ketertarikan yang kuat. Mereka meninggalkan kapal perang terbang Myriad Year dan mengepung tikus emas kecil ini. Kapal perang terbang Myriad Year akhirnya dapat menyingkirkan gelombang binatang buas tahun yang menakutkan ini. Setelah memastikan bahwa itu aman, Fang Yuan segera memindahkan rumah Gu abadi peringkat 8 ke dalam lubang abadi miliknya. Ada benjolan dan goresan di sekitar Myriad Year Flying Warship, haluan tajamnya dikunyah, dan ada lubang besar di sisinya. Ada juga beberapa bekas cakaran di geladak yang tampak seperti dipotong oleh bilah raksasa. Gufana yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan dalam Myriad Year Flying Warship telah mati, banyak Gu abadi juga terluka, terutama Gu abadi yang berhati-hati. Luka-lukanya adalah yang terberat karena itu adalah inti dari pertahanan Myriad Year Flying Warship. Bahkan tahun-tahun mengalir seperti air, Gu abadi mengalami beberapa kerusakan. Tampaknya Myriad Year Flying Warship masih mempertahankan kerangkanya dan tampak utuh, tetapi jika harus terjerat lebih lama, itu akan tidak dapat dikenali dan kerugiannya akan berat. Sungai Waktu adalah salah satu wilayah terpencil surga dan bumi, skala makhluk hidup yang tak ternilai tinggal di sini. Tidak ada kekurangan makhluk kuat di antara makhluk hidup jalur waktu ini, bahkan Fang Yuan tidak akan mampu menghadapinya dalam waktu singkat. Yang paling berkesan bagi Fang Yuan adalah 3 binatang buas tahun purba dengan bulu kemasan. Tapi, ini semua masih dalam perhitunganku. Binatang buas tahun purba yang menyerang kapal perang terbang Myriad Year semuanya sudah ditandai. Aku bisa dengan mudah mencari mereka nanti dan menaklukkan mereka. Aku harus mengambil risiko jika ingin menyelesaikan formasi pertempuran 12 zodiak. Fang Yuan mendesah dalam hati. Formasi pertempuran 12 zodiak membutuhkan 12 spesies binatang buas tahun purba yang berbeda: tikus, lembu, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, domba, uang, ayam, anjing, dan babi. Di Sungai Waktu, pada setiap interval waktu yang ditentukan, jenis binatang buas tahun purba tertentu akan lebih sering terlihat daripada yang lain, menjadi spesies tahun terkuat pada periode waktu itu dan menekan kelompok lain. Namun, dalam belasan tahun berikutnya,
spesies binatang buas tahun ini akan jatuh dari yang terkuat ke yang terlemah, disingkirkan dan diserang oleh binatang buas tahun lainnya. Tetapi binatang buas tahun yang dapat bertahan dari serangan ini seringkali menjadi yang terkuat dalam level yang sama. Mereka tidak akan bisa bertahan hidup jika mereka tidak kuat. Sama seperti lembu purba, anjing purba, dan tikus purba yang baru saja ditemui Fang Yuan, mereka adalah bukti terbaik. Sebagian besar binatang purba mudah dikumpulkan karena jumlahnya yang banyak. Namun, beberapa spesies, karena seluruh kelompoknya berada di titik terendah, tidak hanya langka tetapi juga memiliki kekuatan individu yang sangat kuat. Pemulihan Myriad YR Flying Warship bukanlah masalah yang sulit. Meskipun banyak sekali Gufana yang hilang, Fang Yuan sudah muak dengan mereka. Cedera Gu abadi adalah yang paling merepotkan, tetapi Fang Yuan memiliki formasi Gu as before. Fondasi jalur penyempurnaan Fang Yuan terlalu kuat, dia bisa memulihkan Gu abadi ini. Hanya saja lubang abadi para dewa benua tengah itu semuanya kosong, sepertinya Peri Ziwei telah belajar dari kesalahannya. Fang Yuan tersenyum. Lubang abadi di dalam mayat-mayat peringkat 7 benua tengah itu kosong dan tandus, semua sumber daya mereka telah dipindahkan sebelum pertempuran. Setelah pertempuran pertama di Sungai Waktu, Peri Ziwei takut sumber daya ini hanya akan memberi makan Fang Yuan, musuh mereka. Fang Yuan tidak peduli tentang itu. Baginya, sumber daya ini hanya akan menjadi pelengkap dan tidak penting. Selanjutnya, aku perlu memperbaiki kapal perang terbang Myriad YR lalu pergi ke Sungai Waktu dan menangkap binatang buas tahun purba yang kurang. Petik 2. Lalu aku akan menjelajahi alam mimpi, sudah ada setumpuk besar alam mimpi yang diperas dari jalur lurus perbatasan selatan. Fang Yuan terdesak waktu dan terus melacaknya dengan saksama. Tidak lama kemudian, sudah waktunya bagi surga gua publik 5 siang untuk dibuka dan taruhan kuno berakhir. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Fang Yuan mendesah. Pada saat yang sama, Peri Ziwei mendesah getir di pengadilan surgawi. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran, mereka telah kalah telak di Sungai Waktu sekali lagi. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Metode dan kekuatan yang diungkapkan oleh kapal perang terbang Myriad YR bahkan membuatnya merasa tidak berdaya. Dia tahu strategi Fang Yuan, yaitu memancing mereka ke dalam Sungai Waktu, tetapi masalah ini terkait dengan warisan sejati teratai merah, pengadilan surgawi tidak punya pilihan selain mengambil umpan. Bahkan jika itu adalah lubang berdarah, kita harus mengatupkan gigi dan melompat ke dalamnya. Pengadilan surgawi tidak pernah takut berkorban. Mata Peri Ziwei bersinar tajam sebelum alisnya berkerut sekali lagi, tetapi, kita perlu memodifikasi rumah Gu abadi jalur waktu dan membuat mereka memprioritaskan kecepatan. Di masa depan, kita akan memprioritaskan mengganggu Fang Yuan, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa selama kita menghentikannya dari mendapatkan warisan sejati teratai merah langit putih abadi. Awan putih polos membawa 6 dewa abadi klan Qi ke dalamnya saat terbang cepat di langit. Hati-hati. Ini adalah langit putih abadi, seringkali ada binatang buas kuno berkeliaran di sekitar. Saat ini, rute ini cukup aman, tetapi kita harus tetap waspada. Setelah memasuki surga gua itu, kita akan dapat memperoleh bentuk surga kali ini. Kebangkitan dan kemakmuran klan Qi sudah di depan mata. Dewa abadi klan Qi berbicara secara rahasia saat mereka menahan kegembiraan dan kegembiraan mereka. Meskipun mereka tidak mengerti penggunaan bentuk surga, itu tidak berarti bahwa mereka akan meremehkan kekuatan gerakan ini. Karena ini adalah setengah warisan yang ditinggalkan oleh pencuri surga iblis yang mulia. Tiba-tiba, penglihatan mereka berubah, langit putih yang tenang tiba-tiba terbalik seperti panekuk, berubah menjadi ruang yang besar dan gelap. Ruang gelap ini seperti bola besar yang menyelimuti ke-6 dewa abadi klan Qi. Benang-benang cahaya perak berkelok-kelok seperti benang jaring, bergerak ke segala arah dari atas ke bawah ruang gelap. Ini adalah jurus pembunuh medan perang abadi. Siapa itu? Siapa yang menyergap kita? Cepat keluar. Para dewa Gu klan Qi sangat terkejut, setelah panik sesaat, mereka berteriak dengan marah. Dengan demikian, sebuah rumah dewa Gu peringkat 8 yang membawa seorang dewa Gu muncul dengan santai. Rumah dewa Gu ini tampak seperti perahu kecil, bagian depannya tajam dan panjang, bersinar dengan cahaya perak. Di haluan perahu, seorang dewa Gu berdiri dengan lengan di belakang punggungnya. Ia mengenakan jubah putih dan berdiri diam sambil tersenyum ke arah para dewa Gu klan Qi ini. Dewa Gu ini memiliki wajah yang tampan, sampai-sampai cantik, rambut hitamnya panjang dan mencapai pinggangnya.
ini adalah seorang pemuda yang tampak lembut dengan penampilan yang tak tertandingi pada pandangan pertama. Tetapi keenam Dewa Guklan Ki benar-benar terpana ketika mereka melihat orang ini dan rumah ini. Kikai adalah tetua tertinggi kedua dari klan Ki, dia yang paling berani di antara mereka, tetapi saat ini, hanya keterkejutan yang terlihat di wajahnya. Kijin adalah tetua tertinggi ketiga dari klan Ki, dia seperti Dewa Guklan Ki lainnya, memiliki ekspresi pucat, jantungnya berdebar, hawa dingin menyebar ke keempat anggota tubuhnya. Tetua tertinggi pertama klan Ki, Kifa, biasanya tenang tetapi saat ini, dia panik dan berkata dengan suara gemetar, Fang Yuan, mengapa kamu di sini? Mengapa kamu mencari masalah dengan kami? Penampilan Fang Yuan sendiri mengejutkan Dewa Guklan Ki ini sampai tercengang, moral mereka benar-benar padam saat jatuh ke titik terendah. Reputasi seseorang memberikan perlindungan seperti bayangan pohon. Reputasi iblis Fang Yuan saat ini jauh melampaui kehidupan sebelumnya. Sebelumnya selama pertempuran kedua di Sungai Waktu, Fang Yuan telah mengumumkan hasil pertempuran tersebut kepada dunia. Pengadilan surgawi kalah berkali-kali, kali ini mereka mengalami kekalahan telak, Li Huang meninggal secara tragis. Dengan menginjak pengadilan surgawi, reputasi iblis Fang Yuan menyebabkan getaran di seluruh dunia sekarang. Sebagian besar Dewa Guklan Ki begitu takut sehingga tubuh mereka lemas. Fang Yuan adalah iblis besar di era ini, mengapa dia ada di sini untuk berurusan dengan klan Ki? Dan bahkan menyiapkan penyergapan. Tuan, Fang Yuan, klan Ki saya adalah klan terpencil yang tidak pernah menyebabkan masalah bagi Anda atau bersekongkol melawan Anda. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Kami bersedia memberi kompensasi dan menenangkan Anda. Tetua tertinggi pertama klan Ki, Kifa berkata. Fang Yuan tersenyum, jangan gugup semuanya, selama Anda tunduk kepada saya akan membiarkan Anda hidup. Mengenai kompensasi, mengapa Anda tidak memberikan bentuk surga kepada saya? Mendengar ini, para Dewa Guklan Ki merasa suasana hati mereka telah jatuh ke jurang. Oh tidak, Fang Yuan tahu rahasia terbesar kita. Bagaimana dia bisa tahu? Dia adalah iblis dunia lain, dia telah terlahir kembali menggunakan Spring Autumn Cicada. Taruhan kuno telah tiba, tujuan klan Ki kita selama ribuan tahun akan segera berakhir, haruskah kita menyerah sekarang? Aku tidak bisa menerimanya. Para Dewa Guklan Ki memiliki ekspresi sedih dan rumit, mereka takut, mereka marah, mereka cemas, mereka merasa benci, dan mereka tidak berdaya. Dewa Guklan Ki terkuat hanyalah peringkat 7, mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk memasuki surga putih yang tak terlupakan sejak awal, bagaimana mereka bisa melawan Fang Yuan? Hehe, mereka adalah daging di talenan. Sungguh menyedihkan, mengapa kita tidak mempertaruhkan segalanya? Kikai menggertakkan giginya, dia mengepalkan tinjunya saat lengannya menggigil. Mempertaruhkan apa? Bisakah kita menang? Kamu tahu tentang hasil pertempuran Fang Yuan juga, kita hanya akan menyerahkan hidup kita. Kijin berkata dengan sangat tidak berdaya. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Fang Yuan, dia mengancam, aku akan memberimu 3 napas waktu untuk mempertimbangkan, jika kamu tidak menyerah, kamu bisa mati. Apa yang harus kita lakukan? Para Dewa Guklan Ki panik, mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan, semua orang melihat ke arah Kifa. Sebagai tetua tertinggi pertama klan Ki, Kifa memiliki otoritas tertinggi, dia adalah seorang lelaki tua kurus, tetapi memiliki semangat yang besar, punggungnya lurus seperti tombak panjang. Tetapi setelah 3 napas waktu, dia menundukkan punggungnya saat dia menyerah, dia menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan dengan ekspresi senang, Tuan Fang Yuan, klan Ki kami, tunduk padamu. Hahaha, orang bijak mengerti keadaan mereka. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, cahaya terang bersinar di matanya, tidak ada satupun Dewa Guklan Ki yang berani menatapnya, kalian semua telah membuat keputusan yang bijaksana. Bai Ningbing dan yang lainnya menunggu di dalam kapal perang terbang Myriad Year. Setelah menyaksikan ini, mereka mendesah dalam hati. Pertempuran di tanah terberkati Langya dan 2 pertempuran di dalam Sungai Waktu, membuat Fang Yuan melangkah ke pengadilan surgawi dan mendapatkan reputasi yang luar biasa di dunia. Kekuatan iblisnya sangat mengagumkan, namanya saja mampu membuat Dewa Gu peringkat 7 menyerah tanpa melakukan perlawanan. Kifa menambahkan, bentuk surga adalah milikmu, Tuan, tetapi aku ingin berbicara tentang rinciannya, jika Tuan mengizinkan kami. Fang Yuan menatap tajam ke arah tetua tertinggi pertama klan Ki ini sambil tersenyum acuh tak acuh, tidak perlu,
aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku memperoleh wujud surga di kehidupan sebelumnya, aku membunuh banyak dari kalian setelah itu. Dan mengambil gua surga Laut Qi. Tentu saja, beberapa dari kalian menyerah padaku. Setelah berhenti sejenak, Fang Yuan melanjutkan, aku jauh lebih jelas tentang rahasia yang melibatkan wujud surga daripada kalian semua. Kata-kata Fang Yuan seperti palu yang menghantam hati para dewa Goklan Qi. Mereka tercengang tetapi juga tidak percaya. Fang Yuan tidak peduli apakah mereka mempercayainya, dia menggunakan metodenya pada masing-masing dari mereka dan mengambil semua cacing Go mereka. Dia sangat jelas tentang Go abadi apa yang dimiliki para dewa Goklan Qi ini. Setelah itu, para dewa Goklan Qi ini ditempatkan di dek kapal perang terbang Myriad Year, saat mereka berdiri dalam keadaan linglung dan dengan ekspresi pucat. Setelah mengendalikan para dewa Goklan Qi ini, Fang Yuan menarik kembali medan perang abadinya, Jaring Yama. Medan perang Yama dimodifikasi dari medan perang Yama, mencapai tujuan yang diinginkan Fang Yuan, menggabungkan kekuatan jalur waktu ke dalamnya, sekarang lebih kuat dan lebih stabil. Kapal perang terbang Myriad Year telah diperbaiki sejak lama, terbang cepat menuju lokasi penting. Setelah beberapa saat, para dewa melihat bahwa di langit yang kosong, sebuah rumah gerbang besar muncul entah dari mana. Rumah gerbang itu memiliki atap yang tinggi dan dua patung di sisi gerbang. Ada plakat besar di atas gerbang, menulis kata-kata, pintu masuk taruhan 5 siang. Seluruh rumah gerbang tampaknya terbuat dari perunggu, memancarkan aura yang agung. Awalnya, itu hanya bayangan hantu, tetapi seiring berjalannya waktu, menjadi padat dan lebih jelas. Setelah rumah gerbang terbentuk sepenuhnya, area awan yang luas berkumpul untuk menahan rumah gerbang ini. Bawahan Fang Yuan terkejut, mereka melihat ini untuk pertama kalinya. 6 dewa Goklan Qi memiliki ekspresi yang rumit, jejak harapan masih terlihat di mata Qifa dan yang lainnya. Pada saat ini, pintu mulai bersinar dalam 5 warna, yang melambangkan kekuatan 5 siang. Pertama, cahaya merah bersinar turun, menyebabkan awan berubah menjadi merah terang. Fang Yuan tersenyum, menatap Hei Loulan, pergilah. Hei Loulan tanpa ekspresi saat dia keluar dari kapal perang terbang Myriad Year, terbang menuju rumah gerbang. Fang Yuan melambaikan tangannya saat jurus pembunuh abadi digunakan padanya. Tubuh Hei Loulan bergetar saat dia mendarat di depan rumah gerbang. Cahaya merah mengelilinginya dan memudar dengan cepat, mengakui identitas Hei Loulan. Tidak mungkin, ya Tuhan, apa yang terjadi? Garis keturunannya dikenali. Apakah dia benar-benar keturunan klan Sue dari Sue Siang? 6 dewa Goklan Qi sangat tercengang, mereka tidak dapat mempercayainya. Fang Yuan berbalik untuk melihat mereka sambil tersenyum, menginstruksikan dewa Gu manusia batu, pergilah. Beberapa dewa Gu manusia batu terkena jurus pamungkas Fang Yuan, aura mereka berubah drastis, mereka lolos dari pemeriksaan cahaya kuning dan memperoleh hak untuk memasuki gua surga 5 siang. Melihat ini, ke-6 dewa Gu dari klan Qi gemetar hebat. Beberapa bahkan gemetar hebat seperti akan jatuh. Sebelumnya, Hei Loulan adalah manusia, dia memiliki kemungkinan memiliki garis keturunan Sue Siang. Tetapi manusia batu varian ini, hanya ada manusia batu laki-laki, mereka tidak dapat memiliki anak dengan ras lain. Namun, rumah gerbang mengakui mereka. Fakta kejam menusuk hati dewa Gu klan Qi ini seperti pedang tajam. Mereka akhirnya meninggalkan semua harapan, mereka harus mengakui bahwa ini adalah hasil kerja metode Fang Yuan. Tetua tertinggi pertama klan Qi, Qifa, memiliki ekspresi pahit, dia menyerah kepada Fang Yuan sebelumnya karena dia tidak ingin mati, dan juga karena dia ingin menggunakan persetujuan 5 siang dan bentuk surga untuk membujuk Fang Yuan dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi sekarang sepertinya itu mustahil. Persiapan Fang Yuan terlalu banyak, dia datang ke sini dengan persiapan, semua tanda yang berbeda menunjukkan bahwa dia tidak berbohong sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, aku khawatir Fang Yuan benar-benar memperoleh wujud surga. Dia memiliki Spring Autumn Cicada, dia dapat memulai lagi berkali-kali. Ini terlalu tidak masuk akal, siapa yang bisa menghentikannya? Taruhan kuno, untuk berpikir bahwa orang luar akan mendapat manfaat darinya, hehehe. Para dewa Goklan Qi merasakan kemarahan yang dalam, beberapa sangat marah pada kelemahan pengadilan surgawi, sementara beberapa lainnya mengalami dampak yang sangat besar, mereka benar-benar putus asa. Mereka memiliki emosi yang sangat kuat, dan itu hanya bisa dimengerti. Mereka tiba di sini dengan harapan dan kegembiraan yang mendalam,
Tetapi tiba-tiba, Fang Yuan menyergap mereka dan menjadikan mereka tawanan. Harta karun yang telah lama diperoleh klan Qi dengan susah payah, wujud surga, kini berada di tangan orang luar. Kontrasnya terlalu besar, terlalu tiba-tiba dan kejam. Orang-orang ini sangat menyedihkan. Nyonya Kelinci Putih memandang para dewa abadi klan Qi sambil merasa simpati pada mereka. Fang Yuan menginginkan harta karun itu, bagaimana mereka bisa bersaing? Bai Ningbing memasang ekspresi dingin, dia memiliki pemahaman paling jelas tentang metode Fang Yuan. Selanjutnya, beberapa dewa abadi mendarat di depan rumah gerbang, lulus ujian garis keturunan. Fang Yuan tidak membiarkan para dewa abadi klan Qi masuk, mereka masih tertahan di geladak. Mereka menyaksikan tempat mereka diambil oleh Nyonya Kelinci Putih diikuti oleh Peri Miao Yin, memperoleh penerimaan Qi Xiang. Fang Yuan dan Bai Ningbing pergi bersama, mereka juga masuk. Adapun kapal perang terbang Myriad Yaer dan para tawanan klan Qi ini, dia menahan mereka di dalam lubang abadi miliknya saat bidang penglihatan mereka berubah. Bai Ningbing fokus dan melihat sekeliling, sambil berpikir, ini adalah gua surga 5 siang. Saat dia memikirkan itu, sumber informasi yang tidak diketahui muncul di hatinya, dia langsung memahami pengaturan 5 siang. Ini adalah gua surga publik, 5 siang pengintai surga pernah menyumbangkan sebagian dari gua surga mereka masing-masing untuk membentuk tempat ini. Seluruh gua surga memiliki 5 segmen, mereka tidak terhubung langsung satu sama lain, hanya pegunungan paling tengah yang dibagi di antara kelimanya. Harta karun taruhan ini berada di tengah gua surga, selama seorang dewa Gu diakui oleh pos gerbang dan diteleportasi ke dalam sini, mereka dapat mengejar harta karun itu. Sepanjang perjalanan, 5 siang pengintai surga juga telah menyiapkan beberapa sumber daya. Para ahli yang lebih kuat dapat mencoba mengambilnya, tetapi disarankan agar mereka tidak mengambil semuanya, agar sumber daya dapat tumbuh lagi di masa mendatang. Bai Ningbing menatap Fang Yuan, ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk memberitahunya. Namun, Fang Yuan melihat ke depan sambil melambaikan tangannya, aku sudah mendapatkan informasinya, tidak perlu memberitahuku. Bai Ningbing mengangguk sambil berhenti bicara. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menghadapi rintangan di pos jaga, tidak hanya wajah yang dikenalnya terlihat, menyebabkannya terdorong keluar, ia bahkan harus menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan jurus pamungkas yang berhasil membuatnya memasuki surga Gua 5 Siang dengan menyamar. Setelah memasuki surga Gua 5 Siang, informasi itu tidak diberikan kepadanya. Ia baru mengetahuinya setelah Bai Ningbing memberitahunya. Namun kali ini, setelah modifikasi dan deduksi Fang Yuan, ia mengonseptualisasikan jurus pamungkas abadi yang tidak hanya dapat digunakan pada dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Jadi sekarang, begitu ia melangkah ke surga Gua 5 Siang, informasi itu langsung muncul di benaknya, memberitahunya tentang situasinya. Ayo pergi ke puncak di tengah. Fang Yuan dan Bai Ningbing bepergian bersama. Di kehidupan sebelumnya, dia harus berpacu dengan waktu karena para dewa Gu dari klan Qi juga ada di sini. Dia harus bersaing dengan mereka untuk memperebutkan wujud surga. Namun sekarang, Fang Yuan memilih untuk bertindak lebih dulu dan menendang pesaingnya keluar dari kompetisi. Seluruh gua surga 5 siang ini adalah miliknya. Meskipun situasinya sekarang tenang dan dia bisa bersantai dan mengumpulkan sumber daya di sepanjang jalan, perlahan-lahan menghancurkannya, Fang Yuan tahu bahwa di tengah pegunungan, rumah gua abadi yang berisi wujud surga mungkin tampak kasar tetapi itu adalah area kendali dari gua surga ini. Begitu dia menguasai rumah gua abadi, itu akan membantu pergerakan sumber daya di kemudian hari. Saat terbang, Bai Ningbing terkejut menyadari bahwa gua surga 5 siang memiliki banyak poin sumber daya. Teratai salju cermin es mendalam 100 tahun, es mendalam 1000 tahun, air es mistis, giok ilahi kerajinan surga, antelop es giok. Meskipun tidak ada poin sumber daya yang besar atau raksasa, dan semuanya hanya yang berukuran kecil atau sedang, poin sumber daya ini sangat rapat dan masing-masing memiliki jumlah yang sangat besar yang tersimpan, karena tempat ini hanya dibuka sekali 100 tahun, secara alami telah mengumpulkan banyak sumber daya. Bai Ningbing merasa iri dalam hati. Tidak diragukan lagi, semua sumber daya ini akan berakhir di celah abadi kedaulatan Fang Yuan. Jika dia mendapatkannya, dia dapat memperluas fondasinya dengan cepat, asetnya akan meningkat berkali-kali lipat, dia akan menjadi kaya seketika. Tetapi bagi Fang Yuan, ini hanyalah lapisan gula pada kue. Perjalanannya sangat lancar, Fang dan Bai tiba dengan selamat di pegunungan tengah. Di kehidupan sebelumnya,
Para dewa abadi klan Qi membuat pengaturan di sini dan menciptakan gelombang binatang buas. Mereka memikat dua binatang buas kuno untuk menghentikan Fang dan Bai, menghalangi mereka dan menciptakan masalah bagi kemajuan mereka. Namun sekarang, mereka semua ditangkap terlebih dahulu, terperangkap di dalam kapal perang terbang Myriad Year. Mereka sudah tidak dapat memutuskan hidup dan mati mereka sendiri. Tidak ada yang istimewa tentang istana rumah dewa abadi di puncak pegunungan. Fang Yuan kehilangan minatnya dengan cepat. Di depan istana, sudah ada banyak dewa abadi berkumpul. Mereka semua adalah bawahan Fang Yuan, mereka telah masuk sebelum dia. Setelah memberi hormat kepada Fang Yuan, para dewa abadi melaporkan apa yang mereka lihat di sepanjang jalan. Fang Yuan melihat sekeliling, tidak ada kejutan atau sesuatu yang salah, dia mengangguk saat dia memimpin para dewa ke aula. Bentuk surga berada di tengah aula ini. Bentuknya seperti burung bangau putih berkaki satu, ditutupi bulu-bulu putih salju murni yang tidak memiliki debu atau kotoran di atasnya. Paruhnya yang panjang berwarna merah, ia menjulurkan lehernya dan menundukkan kepalanya, sayapnya terselip sementara matanya tertutup rapat, seolah-olah ia sedang tidur. Aura tingkat 9, Bing Yuan dan yang lainnya tersentak dan menarik napas dalam-dalam saat keterkejutan dan kegembiraan terlihat di wajah mereka. Fang Yuan memimpin para dewa saat mereka duduk di sekitar burung bangau terbang bentuk surga, menanamkan keinginan mereka ke dalamnya. Gerbang itu adalah inspektur garis keturunan untuk 5 siang, tetapi mereka tidak melakukan apapun terhadap jurus pembunuh bentuk surga ini. Dengan demikian, siapapun dapat menanamkan keinginan mereka ke dalamnya. Segala macam keinginan mengalir, masuk saat mereka memperoleh informasi yang ditinggalkan oleh Tifing Heaven Demon Venerable saat mereka masuk. Pencuri iblis langit memberitahu mereka bahwa ia pernah menemukan roh surgawi alami di surga putih yang tak terlupakan. Setelah menghabiskan banyak upaya, ia menangkapnya tetapi menemukan bahwa bentuk surga menyimpan misteri yang dalam. Ia tidak dapat segera menyempurnakannya bahkan dengan kekuatannya yang besar. Karena itu, ia merancang jurus pamungkas bentuk surga dan meninggalkan setengah warisan ini kepada orang yang beruntung di masa depan. Setelah 5 siang menemukan warisan ini, mereka tidak mundur, taruhan kuno pun tercipta. Para dewa memahami asal-usul jurus pamungkas ini, mereka tersentak dan mendesah kagum. Fang Yuan telah mendengar ini di kehidupan sebelumnya, ia tidak merasakan emosi apapun, tetapi ia memperoleh pemahaman baru tentang keberadaan bentuk surga. Pencuri iblis langit memiliki jurus pamungkas seperti penyembunyian hantu, penyembunyian ilahi, bentuk surga, dan lainnya, mereka dapat eksis tanpa batas dan tidak akan terpecah. Dalam kehidupanku sebelumnya, kupikir ini adalah jurus Tifing Heaven Demon Venerable, tetapi setelah pertempuran pemulihan Gu Takdir, aku menyadari bahwa semua Immortal dan Demon Venerable memiliki metode yang sama. Ini berlaku untuk Giant Sun Immortal Venerable, Primordial Origin Immortal Venerable, dan Limitless Demon Venerable. Semua jurus dan metode pembunuh ini memiliki kekuatan yang besar, mereka mampu bertahan lama. Biasanya, mereka tetap tersembunyi tanpa membuat gelombang apapun, tetapi begitu digunakan, efeknya sungguh mengejutkan. Petik 2. Jika hanya 1 atau 2 orang terhormat yang memiliki metode seperti itu bisa dianggap sebagai spesialisasi mereka. Tetapi jika semua orang terhormat seperti ini, maka itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan jalan atau orang, itu tentang tingkat pencapaian. Setiap orang terhormat memiliki tingkat pencapaian Grandmaster tertinggi, ini adalah fakta yang diakui publik. Maka ini berarti, tingkat pencapaian Master menghasilkan intuisi. Tingkat pencapaian Grandmaster memungkinkan peniruan jalan lain. Tingkat pencapaian Grandmaster Agung memungkinkan penggunaan tanda Dao alami. Tingkat pencapaian Grandmaster tertinggi memungkinkan gerakan mematikan berlangsung tanpa batas dan beroperasi sendiri. Pikiran Fang Yuan bergerak cepat, meskipun dia hanya menebak, dia merasa hipotesisnya kemungkinan besar benar. Meskipun tidak ada deskripsi tentang ini dalam warisan sejati yang dia peroleh, dengan Fang Yuan memiliki 2 jalur pada pencapaian semi tertinggi, dia memiliki kemampuan untuk mengintip puncak Grandmaster tertinggi. Beberapa jam kemudian, Fang Yuan berhasil mengalahkan sedikit terakhir kehendak surga di dalam bentuk surga. Gumpalan kehendak surga ini telah menggunakan taktik menunjukkan kelemahan di kehidupan sebelumnya untuk menipu para dewa Gu Clan Qi. Mereka menderita kerugian besar sementara Fang Yuan mendapat keuntungan darinya secara keseluruhan. Kali ini, Fang Yuan mengendalikan lebih banyak kehendak di sini, ia memusnahkan kehendak surga yang keras kepala ini. Tidak ada kecelakaan tak terduga yang terjadi selama proses ini. Di kehidupan sebelumnya,
Fang Yuan takut Bai Ningbing akan mengkhianatinya, tetapi kali ini, ia memiliki lebih banyak bawahan di sini. Para Dewa Gu manusia varian itu sangat setia kepada Fang Yuan. Ini adalah bakat kepemimpinan Fang Yuan, ia terampil dalam politik, setelah mengalahkan pengadilan surgawi berkali-kali, pesona pribadinya dan aura agungnya melonjak luar biasa, ia tidak perlu menggunakan metode jalur perbudakan apapun untuk mencapai ini. Para Dewa Gu manusia varian itu sangat patuh, sementara para Dewa Sekte Bayangan tidak berani menentang Fang Yuan. Meskipun mereka hanya menyempurnakan bentuk surga dan harus memusnahkan kehendak surga yang tersisa, ada juga sejumlah besar kehendak Dewa Gu yang kuat yang ada di dalam jurus pembunuh. Kehendak-kehendak ini terakumulasi dalam ribuan tahun terakhir oleh kehendak para keturunan Lima Siang. Tanpa memusnahkan kehendak-kehendak ini, Fang Yuan tidak akan dapat menggunakan bentuk surga. Untungnya, Fang Yuan sudah siap untuk itu, ia memodifikasi beberapa jurus pamungkas, termasuk jurus yang menggunakan pedang kebijaksanaan Gu abadi sebagai intinya yang telah menjadi metode utamanya di sini. Di kehidupanku sebelumnya, aku hanya menggunakan pedang kebijaksanaan Gu abadi, efeknya biasa saja. Sekarang setelah aku memiliki jurus pamungkas, aku akan menguasai wujud surga dengan cepat. Fang Yuan menyimpan wujud surga tetapi ia tidak menyimpan rumah Gu abadi. Ia mengarahkan para Dewa Gu untuk mengendalikan rumah Gu abadi dan memindahkan semua sumber daya di sini. Gua surga Lima Siang pernah melahap pecahan 9 surga, ia tidak lagi menghadapi malapetaka dan kesengsaraan apapun, tetapi Fang Yuan juga tidak dapat mencaploknya sekarang. Setelah membuat pengaturan, Fang Yuan memimpin para dewa yang tersisa keluar dari gua surga, mereka menuju ke arah gua surga Laut Qi. Di dalam gua surga Laut Qi, ada Dewa Gu klan Qi peringkat 6 yang menjaganya. Tetapi bahkan tetua tertinggi pertama, tetua tertinggi kedua, dan tetua tertinggi ketiga telah menyerah, Dewa Gu klan Qi ini menjadi tercengang sebelum ia membiarkan Fang Yuan masuk. Setelah para Dewa Gu klan Qi melihat jurus pembunuh wujud surga Fang Yuan, mereka tidak lagi memiliki harapan, ekspresi mereka menjadi pucat. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memerintahkan Bai Ningbing untuk menyerang gua surga Laut Qi, dia bahkan diserang oleh lautan Qi yang tak terbatas. Namun kali ini, roh surgawi di gua surga Laut Qi belum terbangun, dia masih tertidur. Tuan Fang Yuan, bagaimana Anda ingin kami memindahkan sumber daya ini? Tanya Dewa Gu manusia varian. Para Dewa Gu klan Qi saling memandang ketika seseorang berkata dengan cemas, kami bersedia mempertahankan tempat ini untuk Tuan Fang Yuan. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, tidak perlu, lihat saja saat aku mencaploknya. Tingkat pencapaian jalur Qi-nya adalah Grandmaster sejak lama. Setelah pertempuran kedua di Sungai Waktu, ia memperbaiki kapal perang terbang Myriad Year dan memasuki Sungai Waktu, ia menangkap binatang buas tahun tak terlupakan yang dibutuhkannya. Dalam proses pencarian yang panjang ini, ia tinggal di dalam kapal saat ia menjelajahi alam mimpi, membiarkan bawahannya menangani masalah di luar. Ia hanya mengambil tindakan ketika saatnya untuk bertarung. Dengan demikian, ia menghemat banyak waktu, ia dapat berhasil dalam banyak penjelajahan alam mimpi. Tingkat pencapaian Fang Yuan di banyak jalur telah meningkat, terutama jalur Qi, ia naik ke Grandmaster Agung. Dengan tingkat pencapaian ini, ia dapat mencaplok gua surga Laut Qi. Selama proses pencaplokan, roh surgawi dari roh surgawi Laut Qi secara kasar terbangun, tetapi Fang Yuan sudah siap dan dengan cepat menekannya. Roh surgawi memarahi keturunan klan Qi karena tidak berbakti, sementara Dewa Gu klan Qi telah mengalahkan ekspresi, mereka sangat putus asa. Akhirnya, mereka menyaksikan tanah air mereka dilahap oleh Fang Yuan, menyatu ke dalam celah abadi yang berdaulat. Dia memperoleh sejumlah besar sumber daya jalur Qi yang tidak dapat dihitung saat ini. Keuntungan terbesarnya adalah lautan Qi yang tak terbatas, jurus pamungkas ini adalah kartu truf dari gua surga Laut Qi, itu adalah kunci yang memungkinkan mereka untuk bertahan melawan kesengsaraan. Laut Qi yang tak terbatas menggunakan Gu abadi peringkat 8 Qi besar, Gu abadi peringkat 7 Qi keluarga besar dan lainnya, ada banyak sekali bahan abadi jalur Qi, seperti Qi logam, Qi air, Qi api, dan lainnya, dan juga yang istimewa seperti Qi keberuntungan, Qi ilahi, ada berbagai jenis Qi yang berbeda. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan membongkar jurus pamungkas ini, tetapi sekarang setelah dia memiliki tingkat pencapaian Grandmaster Agung di jalur Qi, fondasinya cukup dalam, dia memutuskan untuk tidak menghancurkannya. Dan yang perlu disebutkan adalah gua surga Laut Qi memberi Fang Yuan 1.000.000 tanda dao jalur Qi,
fondasi jalur Qi Fang Yuan tumbuh pesat, benar-benar mencapai surga dalam satu langkah.